Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Randy Maulana Daulay, mahasiswa Universitas Internasional Batam, jurusan atau prodi Manajemen Bisnis dengan NPM 2541368. Pada hari ini saya akan memaparkan sebuah analisis yang menggabungkan antara teori ekonomi mikro dengan realitas industri yang sangat dekat dengan keseharian kita. Analisis pasar, permintaan, penawaran, struktur pasar, hingga strategi harga pada kopi kenangan. Nah, mungkin kita semua di sini sudah tidak asing dengan takaran rasa kopi kenangan mantan. Namun, di balik resep gula aren tersebut, ada formula ekonomi mikro yang sangat presisi. Melalui presentasi ini, saya akan menunjukkan bagaimana konsep-konsep abstrak seperti elastisitas, pergeseran kurva, hingga pasar monopolistik diterjemahkan oleh kopi kenangan menjadi sebuah mesin bisnis yang berhasil mencetak status unicorn, kuliner pertama di Asia Tenggara. Mari kita mulai pembahasannya. Teman-teman, kalau kita kilas balik ke 10 tahun atau 15 tahun yang lalu, minum kopi di coffee shop itu sering kali dianggap sebagai gaya hidup yang mewah atau tersiar. Pilihannya kalau tidak warung kopi konvensional di pinggir jalan, ya gerai kopi global asal Amerika Serikat yang harganya menguras kantong mahasiswa atau pekerja awal. Namun, beberapa tahun terakhir, terjadi fenomena shifting atau pergeseran budaya yang masif di Indonesia. Kopi bukan lagi sekedar komoditas untuk menahan kantuk, melainkan sudah bertransformasi menjadi identitas sosial, ruang ketiga untuk bekerja, belajar, hingga kebutuhan konten media sosial. Nah, menurut literatur dari Kotler dan Kettler tahun 2022, setiap kali ada perubahan perilaku dan preferensi konsumen yang masif, di situ akan lahir ruang pasar baru. Perubahan yang jeli melihat anomali ini dan bergerak cepat, dialah yang mengamankan competitive advantage atau keuntungan kompetitif. Disinilah kopi kenangan masuk pada tahun 2017. Mereka melihat ada gap atau celah yang sangat besar di pasar Indonesia, yaitu kelompok masyarakat yang ingin minum kopi berkualitas espresso base, tetapi enggan membayar Rp50.000 ke atas. Kopi kenangan memotong kompromi tersebut dengan memperkenalkan konsep grab and go. Mereka memangkas biaya sewa tempat yang besar, fokus pada kecepatan layanan dan mengoptimalkan volume perjalanan. Hasilnya, dari satu gerai kecil di Kuningan, mereka mengoperasikan lebih dari 900 gerai dan bahkan sudah merambah pasar internasional seperti Malaysia dan Singapura. Ini membuktikan bahwa fondasi bisnis mereka bukan sekedar tren sesaat, melainkan eksekusi berbasis data pasar yang sangat matang. Nah, sekarang kita bedah bagaimana kopi kenangan memetakan target konsumen mereka menggunakan pendekatan klasik dari Philip Kotler, yaitu STP: Segmentation, Targeting, dan Positioning. Nah, pertama di fase segmentation. Kopi kenangan tidak menggunakan jaring yang terlalu lebar ke seluruh lapisan masyarakat tanpa arah. Secara demografis, mereka membidik kelompok usia produktif, berkisar antara 18 hingga 35 tahun, dan mereka yaitu mahasiswa, karyawan, dan profesional muda. Secara geografis, fokus awal mereka adalah kawasan urban dan suburban yang memiliki ritme hidup serba cepat. Nah, yang kedua, mengenai targeting. Fokus utama mereka tertuju pada segmen masyarakat dengan mobilitas tinggi atau high mobility. Ini adalah tipe konsumen yang membutuhkan kafein harian secara cepat, praktis namun tetap menuntut standar rasa yang konsisten. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang memesan kopi lewat aplikasi sambil berjalan menuju halte Transjakarta, stasiun KRL, atau saat sedang bersiap-siap di meja kubikel kantor mereka. Nah, ketiga, dan ini yang paling krusial,
yaitu positioning. Kopi Kenangan memosisikan dirinya di benak konsumen sebagai kopi berkualitas premium dengan harga yang tetap membumi atau terjangkau. Di dalam teori pemasaran, posisi ini sangat cerdas karena mereka berada tepat di tengah-tengah. Mereka berada di atas kopi sasetan dari segi kualitas dan prestis, tetapi berada di bawah gerai kopi premium dari segi harga. Nah, positioning inilah yang membuat konsumen merasa mendapatkan value for money yang sangat tinggi. Mari kita beralih ke core dari ekonomi mikro, yaitu analisis permintaan. Berdasarkan teori dari Gregory Mankiw, permintaan tidak hanya bicara tentang keinginan desire, tetapi harus didukung oleh daya beli atau purchasing power. Hukum permintaan bekerja dengan jelas di sini. Nah, ketika harga rasional, kuantitas yang diminta akan bergerak naik. Mari kita analisis 4 faktor utama yang menggeser kurva permintaan dari Kopi Kenangan dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, variabel yang pertama ada variabel harga relatif, yaitu faktor penentu terkuat. Mari kita bandingkan secara real di lapangan, secara real lah ya. Satu cangkir kopi di gerai premium internasional bisa berkisar antara Rp50.000 hingga Rp70.000. Sementara, Kopi Kenangan menawarkan produk andalannya di kisaran Rp20.000 sampai Rp30. Nah, efek substitusi bekerja di sini. Konsumen yang rasional akan melihat Kopi Kenangan sebagai substitusi yang sangat menguntungkan secara finansial tanpa harus mengorbankan selera secara drastis. Yang kedua ada faktor pendapatan atau income. Pertumbuhan kelas menengah di Indonesia menciptakan daya beli baru. Bagi seorang first jobber atau mahasiswa, menyisihkan Rp25.000 beberapa kali dalam seminggu untuk segelas kopi modern jauh lebih masuk akal di dalam anggaran bulanan mereka dibandingkan harus membelanjakan nominal yang dua kali lipat lebih mahal. Yang ketiga ada konvergensi tren gaya hidup. Kopi Kenangan berhasil memanfaatkan momentum di mana memegang cup kopi berlogo estetik sudah menjadi bagian dari etos kerja modern. Konsumen membeli produk bukan lagi sekedar untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, melainkan ada utilitas psikologis dan sosial di dalamnya. Yang keempat ada teknologi sebagai katalis eliminasi hambatan. Nah, di masa lalu, hambatan permintaan seringkali terjadi karena masalah jarak fisik. Kopi Kenangan memecahkan masalah ini dengan integrasi ekosistem digital. Adanya aplikasi mandiri mereka ditambah kemitraan vertikal dengan GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Meminimalkan effort atau usaha konsumen. Membeli kopi ini hanya membutuhkan beberapa ketukan di layar ponsel. Efektivitas dari kombinasi faktor permintaan ini bukan sekedar asumsi di atas kertas. Berdasarkan data performa bisnis terbaru, strategi ini terbukti berhasil mendongkrak volume penjualan mereka hingga 27% secara year on year atau tahun ke tahun pada kuartal 2 tahun 2024. Sebuah angka pertumbuhan yang sangat signifikan di tengah ketatnya kompetisi industri F&B. Nah, kita masuk ke analisis penawaran. Jika tadi kita melihat dari kacamata konsumen, sekarang mari kita berdiri di sudut pandang Kopi Kenangan sebagai produsen. Berdasarkan teori Pinnick dan Rubinveld, penawaran atau supply ditentukan oleh efisiensi biaya produksi, teknologi, serta kestabilan rantai pasok. Bagaimana Kopi Kenangan mengoptimalkan penawaran mereka? Langkah pertama adalah ekspansi gerai yang agresif namun terukur. Mengapa gerai mereka ada di mana-mana? Nah, dalam ekonomi mikro, penambahan titik distribusi ini secara otomatis meningkatkan kapasitas penawaran pasar secara agresif. Mereka menerapkan konsep cluster, di mana dalam satu area sibuk bisa terdapat beberapa gerai kecil untuk memecah antrean dan memastikan pasokan produk selalu siap memenuhi permintaan lokal secara instan. Langkah kedua yaitu mereka melalui inovasi dan diversifikasi produk.
Kopi Kenangan sangat paham bahwa mengandalkan menu kopi saja memiliki risiko titik jenuh. Oleh karena itu, mereka memperluas spektrum penawaran dengan menghadirkan kategori non-kopi seperti matcha, milk series, dan tea series. Tidak berhenti di situ, mereka juga melakukan ekspansi horizontal dengan meluncurkan lini produk pendamping seperti Cigo atau ayam goreng dan kenangan manis yaitu pastry dan atau roti. Strategi ini memaksimalkan average transaction value dari setiap konsumen yang datang. Nah, langkah ketiga yang mereka lakukan, dan ini yang paling fundamental, adalah manajemen rantai pasok atau supply chain. Untuk menjaga agar kurva penawaran tidak terganggu oleh fluktuasi harga komoditas, Kopi Kenangan membangun kemitraan strategis secara langsung dengan para petani kopi lokal di Indonesia. Dengan memotong rantai tengkulak yang panjang, mereka berhasil mengamankan stabilitas pasokan biji kopi berkualitas tinggi sekaligus menjaga biaya input produksi agar tetap rendah dan dapat diprediksi. Sekarang kita masuk ke bagian yang sangat menarik secara akademis, di mana posisi Kopi Kenangan dalam struktur pasar. Jika kita mereview teori ekonomi mikro, Kopi Kenangan beroperasi di dalam pasar persaingan monopolistik. Mengapa demikian? Mari kita bedah karakteristiknya satu persatu. Oke, yang pertama karakteristik dari banyaknya jumlah penjual. Kita tahu sendiri, industri kopi di Indonesia saat ini sudah seperti jamur di musim hujan. Kopi Kenangan dikepung oleh kompetitor dari berbagai arah. Ada Starbucks di segmen atas, lalu ada kopi seperti For Coffee, Janji Jiwa, Tomor Coffee, hingga ratusan kafe independen lokal lainnya. Nah, karakteristik kedua, dan ini yang paling mencirikan pasar ini, yaitu diferensiasi produk. Di pasar persaingan monopolistik, barang yang dijual sekilas tampak sama, tetapi sebetulnya tidak identik. Semua merek yang saya sebutkan tadi sama-sama menjual ekstraksi biji kopi yang dicampur susu dan gula aren. Namun, konsumen tidak melihatnya sebagai produk yang sama persis. Masing-masing memiliki diferensiasi yang kuat, entah itu dari racikan cita rasa, keunikan identitas merek, desain visual gerai, hingga kemudahan aplikasi digitalnya. Nah, dalam struktur pasar seperti ini, Kopi Kenangan tidak bisa bertindak sebagai price taker, murni seperti di pasar persaingan sempurna. Tetapi mereka juga tidak memiliki kekuatan penuh sebagai price maker, seperti di pasar monopoli. Jika Kopi Kenangan tiba-tiba menaikkan harga produknya secara drastis menjadi 60.000 per cup, konsumen akan dengan sangat mudah berpindah ke kompetitor terdekat. Oleh karena itu, persaingan yang terjadi bukan lagi sekedar perang harga, melainkan perang inovasi, kualitas pelayanan, kekuatan penetrasi merek, dan customer loyalty. Kita masuk ke bedah strategi harga atau pricing strategi. Karena ruang untuk mengontrol harga di pasar monopolistik itu sangat sensitif, Kopi Kenangan harus merumuskan strategi harga yang sangat taktis dan multidimensi. Mengacu pada kerangka berpikir Kotler dan Keller, ada 5 taktik harga yang dijalankan secara simultan oleh Kopi Kenangan. Yang pertama ada penetration pricing. Pada fase awal kemunculannya, Kopi Kenangan sengaja masuk dengan harga yang sangat kompetitif, bahkan cenderung agresif. Tujuannya apa? Untuk mendobrak dominasi pemain lama, meminimalkan keraguan konsumen, untuk mencoba dan mengamankan pangsa pasar dalam waktu sesingkat-singkatnya. Nah, yang kedua ada psychological pricing. Teman-teman, coba kita perhatikan menu mereka. Kita akan lebih sering menemui angka nominal seperti 29.000 dibanding dengan 30.000. Secara matematis, selisihnya memang hanya Rp1.000, tetapi secara kognitif psikologis, angka kepala dua itu terasa jauh lebih murah dan ramah di kantong konsumen. Ini adalah pemanfaatan bias persepsi yang sangat efektif. Yang ketiga ada produk bundling strategi. Kopi Kenangan sangat
sering menawarkan paket kombinasi, misalnya membeli kopi varian tertentu berpasangan dengan roti atau snack dengan harga paket yang lebih hemat dibandingkan membeli satuan. Secara teori ekonomi, strategi bundling ini berhasil memaksimalkan surplus produsen dengan cara mendorong konsumen membelanjakan uang lebih banyak dari rencana awal mereka. Yang keempat ada voucher elektrik dan cashback ekosistem. Melalui integrasi dengan dompet digital, pihak ketiga maupun promosi di aplikasi internal, mereka menciptakan ilusi potongan harga yang membuat konsumen merasa selalu mendapatkan keuntungan ekonomis di setiap transaksinya. Yang kelima ada loyalty program berbasis poin. Melalui aplikasi Kopi Kenangan, setiap transaksi akan dikonversi menjadi poin yang nantinya bisa ditukarkan kembali menjadi produk gratis atau potongan harga. Ini adalah strategi retensi yang brilian untuk memaksimalkan customer lifetime value dan menciptakan perilaku pembelian berulang. Berdasarkan seluruh pemaparan tadi, saya menarik sebuah tesis atau analisis yang mendalam. Yang saya simpulkan yaitu melihat bahwa kesuksesan masif Kopi Kenangan bukan sekedar karena mereka menjual produk dengan harga yang murah. Harga murah itu mudah ditiru oleh siapa saja. Keunggulan sejati Kopi Kenangan terletak pada kemampuan orkestrasi manajemen mereka dalam menyatukan berbagai instrumen ekonomi mikro secara presisi. Mereka berhasil menggabungkan sensitivitas harga konsumen dengan efisiensi biaya operasional berskala besar. Mereka juga sangat adaptif terhadap digitalisasi yang terbukti mampu memotong biaya transaksi antara produsen dan konsumen. Kombinasi inilah yang menciptakan benteng pertahanan bisnis yang kokoh, membuat mereka tetap berdiri tegak di tengah gempuran kompetitor yang berada di pasar monopolistik Indonesia. Sebagai kesimpulan akhir, studi kasus Kopi Kenangan ini memberikan kita pelajaran berharga bahwa teori ekonomi mikro, mulai dari analisis STP, elastisitas permintaan, optimalisasi penawaran, pemahaman struktur pasar, hingga taktik psikologi harga, bukanlah sekedar hafalan untuk ujian di atas kertas. Ketika teori-teori ini diimplementasikan dengan eksekusi berbasis data yang matang, ia mampu mengubah sebuah kedai kopi berukuran beberapa meter persegi menjadi kekuatan korporasi berskala internasional. Demikian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.